Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah dia akan buka blokirannya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang diblokir sama seseorang. Kamu tuh kayak menunggu gitu, apakah dia akan buka blokiran kamu atau tidak gitu. Jadi kita akan lihat prediksinya, ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah dia akan membuka blokirannya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jadi kira-kira dia yang blokir kamu itu akan buka blokirannya lagi atau tidak ya? Karena kamu tuh kayak kangen sama dia, kamu rindu sama dia, kamu mikirin dia, dan kamu tuh kayak masih menunggu ada hal-hal positif dari dia, seperti dia buka blokiran kamu atau mungkin dia menghubungi kamu lagi ya. Oke, jadi di sini yang aku lihat sebenarnya koneksi dia ke kamu itu bisa dibilang masih besar ya di sini ya. Jadi koneksi dia itu masih ada sama kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat atau mungkin yang aku merasa, dia itu akan datang lagi sama kamu ya, dan dia akan ngebuka blokiran kamu gitu ya. Karena di sini yang aku lihat, dia itu kayak masih butuh kamu, dia tuh kayak masih butuh sosok kamu nantinya, karena yaitu tadi ya, sama kamu tuh banyak hal yang memang dia perlukan atau mungkin dia butuhkan. Kamu itu mampu bisa jadi seseorang yang membantu dalam finansial, kamu juga bisa memberikan perhatian lebih, kamu juga mau memperdulikan dia, dan bisa dibilang di sini banyak hal yang akan dia butuhkan nanti dari kamu. Jadi dia akan buka blokiran kamu gitu. Yang jelas nanti dia itu akan tersadar kalau dia itu kesepian banget tanpa kamu. Jadi mungkin saat ini dia ngerasa dia bisa hidup tanpa kamu, dia ngerasa dia bisa menjalani hidup tanpa kamu. Tetapi yang aku lihat, dia bakalan buka blokiran ketika dia ngerasa bener-bener dia tuh tanpa kamu itu bukan apa-apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kamu tuh setulus itu sama dia, kamu sebaik itu sama dia, kamu seperhatian dan sepeduli itu sama dia. Jadi ketika dia nggak komunikasi atau dia ngeblokir, ingin ngejauhi kamu, dia tuh kayak ngerasa sepi tanpa kamu gitu ya. Jadi sebenarnya di sini dia itu ada yang sebenarnya yang dia cari itu ada gitu ya. Dia tuh kayak kehilangan banget gitu. Dia merasa hidupnya tuh kayak hampa banget tanpa kamu, dan dia itu nanti kayak merasa hidupnya tuh kayak bosan, dan dengan konfliknya dia sama kamu itu makin akan membuat dia itu kayak kehilangan gitu. Tapi itu di tengah jalan ya, itu dia sadar lagi kayak sebenarnya apa sih yang ada di yang dia kejar sama ini gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak ada pikiran sebenarnya dia tuh ngajarin apa setelah dia berpisah sama kamu atau mungkin ngeblokir kamu tuh, dia tuh maunya apa gitu, dia tuh mau gimana gitu. Jadi dia tidak tahu sama diri dia sendiri gitu. Jadi kayak dia tuh berpikir apa sih yang dia cari gitu. Memang yang aku lihat pada saat dia blokir kamu, dia tuh banyak ngedeketin orang lain ya, seperti pengen cari suasana baru, seperti pengen cari pengganti kamu, itu ada gitu. Tetapi ketika dia deketin orang lain, ketika dia mencoba untuk menjalani hubungan, atau mungkin dia mencoba untuk membuka lembaran baru lah tanpa kamu. Tapi di sini yang aku lihat, dia tuh kayak ngerasa makin hampa gitu. Bukannya ada orang yang deket sama dia atau berhubungan sama dia itu malah lebih terisi, malah lebih bahagia, atau mungkin lebih kayak
bisa ngelupain kamu, malah di sini dia tuh semakin kayak ngerasa kesepian itu. Ya semakin dia banyak ngedeketin orang atau deket sama lawan jenis, di sini dia kayak makin hampa, bukan makin senang. Karena itu tadi dia kayak ngerasa sama kamu itu bakal bakal sama sama orang baru ini dia akan bakal bisa ngelupain kamu seutuhnya, tapi kenyataannya dia nggak bisa, karena ya itu tadi, dia itu masih terkoneksi sama kamu ya. Di sini dia tuh tahu gitu kalau kamu yang cocok sama dia, kalau kamu yang cuma tahu tentang kebiasaan dia, kamu yang paham sama dia akan segala situasi dan kondisi dia gitu. Karena memang dia ini orangnya ya bisa dibilang pelin-pelan ya, dan kurang tegas. Orangnya juga bisa dibilang tidak bisa mengambil keputusan kayak ya kalau dia pengen A ya harus A ngejalani, tapi kenyataannya dia tidak bisa melakukan yang dia pikirkan atau yang dia inginkan gitu. Jadi kalaupun saat ini kamu nggak komunikasi sama dia, itu bukan berarti, atau mungkin dia ngeblokir kamu, bukan berarti kamu sama dia tuh nggak akan ada hubungan lagi. Karena di sini yang aku lihat, ketika dia ngejalani hidup tanpa kamu, ketika dia ngejalani semuanya tanpa kamu, kayak membiasakan diri tanpa kamu, seketika itu juga dia tuh kayak ngerasa hancur, dia ngerasa sakit hati, dia ngerasa terluka, karena sosok kamu itu yang membawa suasana menjadi ya mungkin kamu pedulinya kamu, perhatian kamu, kamu sering ngebantuin dia tentang keuangan. Jadi kayak kehilangan sosok kamu tuh bener-bener terasa di sini. Walaupun dia mencoba untuk move on, atau mungkin dia mencoba untuk ya udahlah gitu, kayak nggak mau ngelanjuti hubungan sama kamu, kayak pengen ngelupain kamu, ninggalin kamu, tapi semakin itu juga dia tuh kayak ngerasa semakin hampa tanpa kamu gitu ya. Sebenarnya yang aku lihat dia tuh bukan cuma akan buka blokiran aja ya di sini ya. Jadi di sini awalnya itu dia akan menghubungi kamu kayak sekedarnya saja. Tapi setelah itu yang aku lihat dia akan mancing kamu gitu, agar bisa buat kamu itu yang ngejar-ngejar dia lagi gitu. Sebenarnya kalau dipikir ini tuh kayak bentuk sebuah keegoisan juga ya. Karena kamu tuh sering banget seperti ini, bolak-balik ngejar dia. Ketika kalian konflik, permasalahan, dia ngeblokir kamu, dia hilang. Tapi nanti ujung-ujungnya kamu minta maaf, kamu memperbaiki, kamu mempertahankan hubungan ini. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya di titik yang udah capek gitu, bolak-balik harus ngejar-ngejar dia terus, dan untuk mencoba selalu mempertahankan hubungan gitu. Tapi dia itu kayak gimana dengan kamu gitu, kamu tuh kayak ngerasa hubungan ini tuh nggak akan ada komitmen, di sini-sini aja, di situ-situ aja. Jadi kayak kamu tuh ngerasa hubungan ini nggak ada kejelasan gitu. Ya sebenarnya sih konflik atau permasalahan itu kan kita harus menyelesaikan, gimana sih caranya kita mencari tahu untuk masalah, titik masalah atau mungkin konflik yang terjadi. Jadi bagaimana kita mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Nah dia ini tipe orang yang egois gitu. Jadi ketika ada konflik, perdebatan, permasalahan, dia bukan malah untuk menyelesaikan, tapi lebih ke ngeblokir kamu, ngejauhin kamu, menghilang gitu ya. Jadi walaupun saat ini dia blokir kamu, masih terkoneksi sama kamu, dia masih mikirin kamu, dan dia tuh kayak masih menunggu, sebenarnya masih menunggu kamu untuk hubungi dia duluan itu. Masih ada usaha untuk mendiamkan atau mungkin membiarkan kamu yang mencari-cari dia gitu. Tapi di sini akan ada usaha atau perjuangan dia untuk gimana sih buat kamu tuh akan balik ngejar dia, dan buat kamu tuh kayak kembali lagi sama dia, karena dia tahu kalau kamu tuh cinta sayang banget sama dia. Jadi dia ngerasa nggak perlu dia harus bertindak, nggak perlu dia harus capek-capek, karena dia akan ngebuka blokiran kamu, dan kamu yang akan menghubungi dia lagi gitu. Jadi kesannya gimana ya, kamu tuh kayak kesannya dianggap dia tuh sebagai sosok orang yang membutuhkan dia banget gitu, padahal sebenarnya kamu bisa kok hidup tanpa dia gitu. Padahal kamu sebenarnya bisa kok kayak bener-bener ngelupain dia, cuma kamu tuh karena udah terbiasa sama dia, kamu udah terlalu sayang cinta, dan sayang cinta kamu tuh udah berubah menjadi pengharapan. Jadi itu yang membuat kamu tuh kayak ketika konflik, ketika permasalahan, kamu mencoba untuk membaik-baiki lagi, meminta maaf ya, kayak ada usaha lah, yang usaha yang kayak bisa membuat kamu itu saat ini pun tidak dihargai sama dia gitu. Jadi ya intinya dia akan buka blokiran kamu, dan dia itu akan mancing kamu untuk kamu menghubungi dia lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, kalau menurut aku kalau sudah diblokir dan dia mungkin nanti akan buka blokiran kamu, ya udahlah gitu. Kamu nggak perlu untuk usaha atau berjuang lagi untuk biar apa namanya, hubungan kamu sama dia tuh baik lagi gitu. Karena yang aku lihat energi dia ke kamu tuh kayak memang besar gitu ya.
dia berharap sama kamu, tapi dia tuh egois gitu. Orangnya juga nggak bisa memegang pendirian. Jadi kalau dia bicara A bisa berubah-ubah itu sifatnya, karakternya gitu. Jadi ya menurut aku kalau memang nanti dia buka blokiran kamu, nggak perlulah kamu untuk ngejar-ngejar balik-balikan lagi sama dia. Biarkan dia ngejar-ngejar kamu gitu. Biarkan dia merasakan di posisi kamu ketika konflik, permasalahan, dia blokir, dia menghilang. Terus nanti kamu yang akan ngejar-ngejar dia. Nah, biarkan dia ngerasa di posisi itu. Karena terlalu kamu ngejar-ngejar, nanti terlalu seperti ini terus hubungannya akan muter-muter seperti ini terus. Dan ujung-ujungnya kamu tidak akan diberikan kejelasan atau kepastian sama dia, ya. Jadi kalaupun saat ini dia blokir kamu dan ujung dia tidak akan ngebuka blokiran kamu, ya udah biarkan aja. Toh orang juga lebih banyak kok yang suka sama kamu, banyak kok yang tertarik sama kamu, cuma kamunya aja yang bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta, bukan tipe orang yang kayak ada yang baru ayo, ada yang ini ayo. Kamu tuh tipe orang yang sulit banget untuk jatuh cinta. Cuma ya itu tadi, seperti ini, kalau kamu udah cinta sama seseorang, kamu tuh sampai kayak lupa sama diri kamu, lupa sampai pada harga diri kamu, kayak semuanya itu kamu serahkan banget sama dia, ya. Cintalah sewajarnya, jangan sampai berlebihan, takutnya berlebihan itu yang akan menyakiti kamu sendiri, ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ingatkan, kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ini juga energinya banyak orang, ya. Jadi kalau tidak cocok di kamu, berarti bukan untuk kamu. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung, tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya lebih cenderung di 6 zodiak ini. Oke, yang pertama ada Aries. Terus ada Pisces. Ada Taurus, Cancer, Scorpio, dan yang terakhir di sini ada Aquarius. Aku ulangi, Aries, Pisces, Taurus, Cancer, terus Scorpio, dan yang terakhir di sini ada Aquarius, ya. 6 zodiak yang cenderung, tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.